Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan, yaitu dari Jumat tanggal 4 Februari 2022, yang tertulis dari 1 Samuel pasal 2 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Jehovah do mabunu dohot na panguluhon. Ibana patuaton tu banua toru dohot panakokon muse. Ima sahatna. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman diremehkan, direndahkan, atau dibuli, dihina oleh sesama kita tentulah pengalaman yang sangat tidak mengenakan, yang membuat kita bisa saja menjadi tidak nyaman, membuat kita terlukai atau tersakiti. Tentu ketika sikap dan perlakuan seperti itu kita terima, maka secara manusiawi, secara kedagingan, kita ingin meresponnya dengan membalaskan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperbuat terhadap kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita bisa membaca di dalam pengalaman kisah kehidupan daripada Hana, di mana dia dilecehkan, dia dihina, dia diejek oleh Penina, istri kedua daripada Elkana, di mana Hana belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Bahkan disebutkan di 1 Samuel 1 ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian jelas sekali bagaimana sikap dan perbuatan daripada Penina terhadap Hana. Oleh karena Tuhan menutup kandungannya, belum memberikan anak kepada Hana, sehingga tindakan dan perilaku itu boleh membuat Hana menjadi bersedih hati, membuat dia tersakiti, seperti yang disebutkan di ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ternyata tindakan dan perbuatan daripada Penina bukan hanya sekali atau dua kali, tapi dia perlakukan berkali-kali. Tapi apakah yang dilakukan oleh Hana di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti itu? Ketika dia diejek, ketika dia dihina, ketika dia direndahkan, dia datang dan berseru kepada Tuhan, seperti yang disebutkan dalam 1 Samuel 1 ayat 11. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka Kau akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sikap yang sangat jelas sekali bagaimana di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti itu, Hana hanya bisa berdoa, Hana hanya bisa mengadu kepada Tuhan saja.
di tengah-tengah dia dilukai dan disakiti, dan memohon pertolongan dan pembelaan Tuhan. Dia berdoa agar kiranya Tuhan memberikan, mengaruniakan anak kepada dia, dan berjanji akan menyerahkannya kepada Tuhan untuk boleh menjadi hamba Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan anak kepada Hana, tentulah kehidupannya diliputi sukacita, diliputi kegembiraan yang tidak terlukiskan lagi. Bagaimana Allah mengubah situasi dan kondisinya, bagaimana Allah menjawab apa yang menjadi doa, harapan, dan kerinduan daripada Hana di tengah-tengah keluarganya. Dia menyadari bahwa semuanya itu adalah oleh karena semata-mata pekerjaan, oleh karena kemurahan Tuhan. Dan itu yang dia sampaikan, dia nyatakan, dia ekspresikan pujian dia kepada Tuhan oleh karena apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Dan termasuk di dalamnya adalah di ayat 6 ini, ketika disebutkan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tentu ini merupakan sebuah pernyataan yang menurut daripada Penina tadi tidak akan mungkin lagi seorang anak memperoleh anak, tetapi justru Tuhan bertindak di luar dari apa yang dipikirkan oleh Penina, termasuk di luar dari apa yang dipikirkan oleh Hana, karena dia hanya bisa memohon, dia hanya bisa meminta kepada Tuhan, dan ketika Tuhan mengabulkannya, maka ada sukacita, sekaligus mengingatkan kita juga di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika disebutkan Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Itu menunjukkan bahwa kita tidak perlu meragukan pertolongan dan meragukan campur tangan Tuhan. Ketika kita mau tunduk, berserah, dan mengizinkan Allah untuk boleh bertindak, berbuat, melakukan sesuatu melebihi dari apa yang kita pikirkan dan kita duga. Karena itu, biarlah pengalaman Hana menjadi pengalaman yang berharga, sehingga dia mencetuskan, dia meyakini, bahkan di tengah-tengah kehidupan manusia disebutkan tadi, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Itu artinya bahwa Tuhan bisa bekerja mematikan atau menghidupkan, supaya kita sepenuhnya percaya dan bergantung kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Alia manami na di bano gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya roh maharajonmu,
Saya saut malom moni roham di bono tongon songona di bono gijang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami togion tu pangucunan. Balua mahami sian pangago. Ai hodona punah rajaon. Dohot hagugoon. Rodia sangapon saliling nililingna. Amin.